Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih modem Orbit Telkomsel, ada beberapa modem yang perlu diperhatikan, terutama digunakan untuk di desa ataupun di area yang sinyal 4G-nya bermasalah, jauh ataupun hanya dapat satu bar ataupun hanya dapat indikator Telkomsel doang. Area sulit sinyal 4G. Modem, terutama modem Orbit Telkomsel, mana saja yang menjadi rekomendasi. Yang beberapa modem yang perlu kita bahas kali ini, mana yang perlu dihindari untuk area sulit sinyal dan mana yang perlu diambil pada saat berada pada area yang 4G yang sulit. Sahabat semua, yang pertama di brand HKM ada yang golongan G, G1 ataupun Star G1 ataupun bahkan golongan A ataupun Z, ZTE maupun yang A1. A1 maupun yang golongan Z ini rata-rata menggunakan chipset dari ZTE, baik yang di branding oleh Advent maupun di branding oleh ZTE langsung. Keduanya menggunakan chipset ZTE yang bagus jika digunakan di area yang 4G yang normal ataupun di area 4G yang tidak sulit sinyal. Jadi HKM dan ZTE ini bagus untuk area dan tempat-tempat tertentu yang performa 4G-nya sudah bagus. Di handphone kita bisa uji coba dan sinyalnya juga tidak bermasalah. Untuk penerimaan kekuatan penerimaan 4G-nya juga harus sudah bagus di handphone sehingga kita bisa menggunakan modem router ini untuk digunakan keluarga maupun digunakan secara personal. Jadi modem router dari brand ZTE maupun HKM yang di-branding oleh Orbit sebagai golongan Orbit golongan G maupun golongan Z, bahkan di golongan A. Jadi ada A1, Z1, N1 itu HKM, kemudian ada G1 itu juga HKM. Jadi brand Orbit dari device modem Telkomsel ini yang perlu diperhatikan pada saat kita membeli atau melakukan pemilihan untuk digunakan di area yang sulit sinyal. Ini yang perlu dihindari, brand HKM dan brand dari ZTE. Ini bukan berarti masalah kualitas, akan tetapi penerimaan sinyal 4G di lokasi yang perlu dipertimbangkan. Apa yang menjadi pertimbangan dan rekomendasi untuk modem router dari Orbit Telkomsel ini? Ya, seperti pada video sebelumnya sudah pernah diuji beberapa brand, di antaranya adalah Soyalink maupun dari Huawei. Dari kedua brand ini yang bisa dilakukan log band frekuensi untuk bisa memastikan band mana yang bagus, band 1, band 3, band 8, atau band 40. 4 band ini yang terbanyak pada BTS di seluruh Indonesia, terutama di area-area yang terpencil. Oke, brand dari Huawei yang di-branding oleh Orbit seperti Orbit Pro H2, Orbit Max H2, Orbit Star 2, Star H2. Jadi jika sahabat yang mencari di pasaran banyak dari Star H2, ini juga Huawei B320. Star 2 sebelumnya itu Huawei B312 dan ke atasnya itu Orbit Pro H2, Huawei B530, dan saat ini yang banyak juga di pasaran namun masih sedikit mahal itu Orbit Max H2, Huawei B636. Ini sangat recommended. Yang pertama karena penerimaan sinyal 4G yang lumayan kuat. Jadi receive atau kekuatan penerimaan dari modem dengan chipset balong dari Huawei ini lumayan bagus. Digunakan pada area-area yang sulit sinyal atau sulit 4G, bahkan hanya mendapatkan indikator tanpa bar, indikator Telkomsel tanpa bar saja, itu sudah bisa menghasilkan speed yang mumpuni atau lumayan digunakan di area blank 4G. Yang kedua, selain dari Orbit Star 2, Huawei B312, Huawei B320, atau Orbit Star H2 ini juga cukup bagus. Namun bagi sahabat yang ingin digunakan pada operator lain selain Telkomsel, salah satu pilihan itu pada Huawei B320 yang non bundling dengan Orbit. Jadi tidak ada logo Orbitnya di situ. Silakan pilih Huawei B320, belinya di sana, dan ini tidak dibundling. Namanya Orbit itu berarti sudah dibundling. Jika tidak ada logo Orbitnya maka belum dibundling atau belum disatukan dengan
programnya Orbit, sehingga kita bisa menggunakan kartu lain yang juga support seperti Excel ataupun kartu SIM yang lain. Oke, itu informasi. Untuk yang di pasaran yang tersedia yang non-bundling itu banyak Huawei B320. Kalau yang sudah dibundling itu menjadi Orbit Star H2. Jadi satu merek akan tetapi di branding kembali oleh Orbit menjadi Orbit Star H2. Kemudian Orbit Pro H2, Huawei 530 ini juga sangat rekomendasi. Dan mulai dari Star 2, Star H2, Orbit Pro H2, Orbit Max H2, semuanya ini bisa support antena outdoor. Antena yang sering digunakan, yagi grid vertikal, yagi grid dari single K-Train, kemudian periodik dari Lintratek. Karena periodik dari Huawei sudah langka di pasaran. Kemudian brand yang berikut juga dari Soyalink. Soyalink ini juga di Orbit Max H1, support antena outdoor atau antena luar, dan juga bisa dilakukan lock band frekuensi menggunakan aplikasi Huawei Control Pro. Baik di brand Huawei maupun Soyalink, karena ini turunannya saja, walaupun beda branding. Ini bisa digunakan aplikasi Huawei Control Pro karena software Huawei-nya sama. Sehingga kita bisa lock band walaupun kadang-kadang dengan settingan tertentu tidak bisa mendapatkan parameter LTE-nya. Namun pada saat kita merubah lock band frekuensi itu juga sudah support. Jadi pilihan-pilihan penting. Selain dari bisa kita gunakan antena outdoor yang support juga banyak antena. Kemudian kita bisa lock band frekuensi yang menyebabkan penerimaan sinyal 4G semakin menguat. Itulah rekomendasi device Orbit atau modem Orbit Telkomsel yang terbaru saat ini, sehingga pilihan tergantung pada sahabat. Jika berada pada area 4G yang normal atau yang bagus dan bisa digunakan untuk keluarga atau kelompok kecil, bisa bebas memilih device Orbit Telkomsel. Akan tetapi berada pada area yang sulit 4G, di area yang membutuhkan antena outdoor dan juga membutuhkan penguatan penerimaan sinyal yang kuat, maka pilihan bisa di brand Huawei seperti Orbit Star H2, Orbit Pro H2, Orbit Max H2, bahkan di Soyalink yang Orbit Max H1. Ini menjadi rekomendasi buat sahabat semua. Semoga menjadi informasi buat sahabat-sahabat yang memilih modem Orbit Telkomsel. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.